Yang akalnya nggak sehat itu orang Islam tidak mengakui adanya Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Yesus juga mengajarkan itu kok di dalam Yohanes 17 ayat 3, ya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Belajar lagi. Saya kan sudah katakan tadi Bang Zulkifli, Quran 42 ayat 47 asli surah, ya. Menurut Quran jadi bertentangan dengan kalian. Kalian bilang tiada Tuhan selain Allah, sedangkan di dalam Al-Qur'anmu perintahkan patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari. Ya, atas perintah dari Allah. Tidak seorang pun dapat berlindung dari dosa-dosanya. Itu jelaskan ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau Anda baca di dalam Matius tadi, ya, bahwa mereka mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Nah, itu bahwa Yesus itu adalah utusan. Karena siapa yang percaya kepada Yesus sudah percaya kepada Allah itu sendiri. Siapa yang melihat Yesus sudah melihat Allah itu sendiri. Nah, itu jawabannya ya. Jadi, Yesus itu adalah Tuhan karena Allah berdiam dalam Yesus dan Yesus berasal dari Allah. Adalah firman itu sendiri. Makanya dikatakan firman itulah yang menyelamatkan karena Yesus itu adalah juru selamat. Tuhan saya Allah yang datang dalam nama Yesus, ya. Itulah Tuhan saya. Orang Kristen juga menghadap ke mimbar gereja dan di atas mimbar gereja itu ada manusia bernama pendeta atau pastor. Apakah kemudian ketika Anda menghadap ke pendeta berarti Anda menyembah kepada pendeta? Dan saya rasa belum pernah ada prosesi ibadah Kristen, ya, kecuali Katolik mungkin, apalagi karismatik, yang menyembah Tuhan yang di atas dengan cara berbaring. Karena Tuhannya di atas maka melihat ke atas. Selamanya di gereja itu menghadap ke tembok, di mana di tembok itu ada mimbar dan di situ ada pendeta berdiri. Apakah boleh saya katakan Anda menyembah pendeta? Silakan. Beda Bang Zulkifli, ya. Kalau kami tidak pakai arah. Kalau kalian itu kan satu tujuan, ya. Islam semuanya arahnya ke barat, ya, jelas ke Mekah. Nah, jadi kalau kami itu mau utara, selatan, timur, barat, di mana saja, ya, itu tidak tidak patokan, ya. Jadi kami itu hanya menghadap ke pendeta itu hanya untuk mendengarkan ceramahnya. Jadi kalau kamu apakah tunggu itu ceramah juga? Jika kamu menghadap ke sana, kalian itu gayanya begitulah ya. Kalau bodoh, tapi pintar gitu loh. Memang kau menyangkali apakah ada umat Islam sujudnya menghadap ke timur? Makanya mikir dulu kalau bicara, ya. Jangan sok pintar loh, ya. Jadi perbedaan antara umat Islam dan umat Kristen itu sangat-sangat luar biasa, ya, antara langit dan bumi. Kalau orang Kristen yang adalah umat terjemah memahami kitabnya mereka dengan pemahaman pribadi masing-masing, tidak ada menggunakan kaidah ilmu. Sementara kalau di dalam Al-Quran, umat Islam memahaminya tentu dengan original teksnya. Itulah celakanya orang yang tidak memiliki kitab suci, tetapi hanya buku terjemah yang dianggap suci. Al-Quranul Karim menerangkan, istajibu
lirabbikum min qabli ayyatiya yaumul la maradda. Ya, dikatakan la maradda lahu minallah malakum mim malja. Lalu dikatakan yauma idzin wa malakum min nakir. Artinya apa? Di sini ada perintah, ya, patuhilah seruan Tuhanmu. Jadi ada perintah untuk memenuhi seruan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Ya Allah. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Nah, kalau umat terjemahan itu menganggapnya di sini ada Tuhan, ada dua Tuhan, yaitu Tuhanmu, ya, dan Allah. Padahal ibarat kata saya berbicara kepada anak saya dengan mengatakan, wahai anakku, taatilah orang tuamu. Nah, apakah kemudian anak saya itu memiliki bapak selain saya? Coba, taatilah orang tuamu. Apakah anak saya itu memiliki orang tua selain saya dan ibunya? Harusnya taatilah saya dan ibumu. Tapi saya menggunakan bahasa yang begitu mudah bisa dipahami oleh orang yang menggunakan akal sehat. Jangan seperti itu, nak. Kamu itu diwajibkan taat kepada orang tuamu. Artinya taat kepada aku, ya. Dan aku ini adalah Zulkifli Abbas. Makanya diterangkan patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Istajibu lirabbikum. Nah, siapa Tuhannya mereka? Siapa Tuhannya dia? Tentu adalah Allah. Jadi Allah itu mengatakan Tuhannya Tuhan sebelah barat atau Tuhannya sebelah timur, itu tetap aja Allah, karena Tuhan itu cuma satu. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi arti daripada ayat ini, penuhilah seruan Tuhan kalian wahai orang-orang kafir dengan beriman dan mentaatinya sebelum hari kiamat tiba yang tidak mungkin ditolak. Saat itu kalian tidak memiliki tempat berlindung yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa Allah, dan tidak ada tempat yang menghalangi kalian yang bisa kalian jadikan sebagai persembunyian. Jadi ayat ini jelas, ya, merupakan sebuah dalil yang mengandung dicelanya menunda-nunda, dan di dalamnya juga terkandung perintah untuk bersegera dalam melakukan segala bentuk amal saleh yang ada di depan hamba Allah atau ciptaan Allah, karena penundaan memiliki akibat buruk yang tidak diharapkan. Nah, itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi ketika dikatakan patuhilah wahai manusia seruan Tuhanmu, ya, dengan bersegera kepada ketaatan terhadap perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya serta tidak menunda-nundanya sebelum datang hari kiamat dan seterusnya, itu sudah sangat jelas menceritakan satu Tuhan. Tapi karena kamu adalah umat terjemahan, ya, pola pikirmu, cara pandangmu terhadap sebuah terjemah itu tidak sama dengan kami yang memiliki original teks kitab. Pahami itu. Jadi Yesus itu datang bukan mengajarkan bahwa dirinya itu adalah Allah. Yesus datang untuk memperkenalkan kepada Bani Israel cara menyembah kepada Allah. Apa itu? Kembali kepada hukum Taurat. Menyembah di sini dalam arti kata mentaati perintah-perintah. Nah, Yesus ketika datang kepada Bani Israel memperkenalkan perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Yesus tidak pernah mengajarkan perintah-perintah yang ada di dalam kitabnya Kristen. Tadi di atas Anda sudah mengakui, ya, bahwa Tuhan yang Anda sembah itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa Yesus. Artinya Tuhan Anda itu berubah menjadi manusia. Sementara Tuhannya Yesus yang disembah oleh Yesus itu tidak pernah berubah menjadi Yesus menurut Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapa yang telah mengutus aku
Wajahnya tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Sementara Yesus wajahnya bisa dilihat, suaranya bisa didengarkan, bahkan bisa dibunuh. Berarti Tuhan yang mengutus Yesus bukanlah Yesus. Secara sederhana aja, tapi namanya doktrin ya, Anda harus menjadi seorang yang dewasa tapi bodoh. Dalam arti kata, Anda tidak bisa memahami ajaran Yesus itu sendiri seperti apa. Ya, mohon maaf saya harus katakan itu. Kalau Anda mengatakan arahnya, lah Anda setiap ibadah juga mengarah ke tembok. Celakanya tembok yang Anda sembah itu berantakan, berserakan. Kalau kami ya satu arah. Gitu loh. Itulah kesempurnaan Islam di dalam beribadah yang membuat agama lain cemburu. Mau dimanapun umat Islam di dunia ini harus mengarah satu titik tumpuan sebagai tolak ukur kebersamaan kami. Nah, kalian mau Anda sembunyikan seperti apapun, setiap Anda ibadah juga mengarah ke satu arah, yaitu ke arah tembok. Dan di depan Anda ada pastor, ada mimbar. Kalau Anda menuduh kami menyembah karena kami menghadap, berarti kamu juga menyembah tembok, minimal menyembah manusia bernama pastor atau pendeta. Sadar tidak sampai situ? Ya, sama, saya belum pernah juga melihat ada orang Kristen di gereja menghadap ke plafon, pasti menghadap ke tembok. Benar nggak?